Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja adalah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, sehat dan sempat sehingga kita dapat melihat atau menonton tayangan video yang saya upload ini. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Munadi selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan Islam, serta teman-teman PAI 3C yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang meningkatkan keberhasilan siswa dalam memahami pembelajaran. Materi yang akan saya sampaikan ini diambil dari buku Perspective on Student Affairs in South Africa pada bab Student Success as the Number One Affairs in Student Affairs, a Structural Inequality Outlook. Nah, seperti yang telah terpapar di layar Anda. Oke, yang pertama, selamat datang. Kita akan membahas tentang ruang kelas. Apa sih ruang kelas itu? Sebuah bangunan yang bisa ditempati oleh banyak orang atau sedikit orang, karena ada ruang kelas yang ukurannya besar dan ada ruang kelas yang ukurannya kecil. Nah, namun dalam buku yang saya bahas ini, ruang kelas itu disebut sebagai komponen penentu keberhasilan siswa. Jadi, ruang kelas yang dimaksud di sini yaitu kondisi yang ada di dalam ruang kelas tersebut. Kondisi itu keadaan yang ada di dalam ruang kelas tersebut. Tentunya memerlukan komponen-komponen lagi di dalamnya seperti siswa atau mahasiswa, guru atau dosen, dan alat pembelajaran. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan pembelajaran. Nah, menurut Madiba 2009, beliau menyebut pengertian yang akan saya sampaikan ini sebagai LD1. Nah, apa pendapat beliau? Nah, beliau mengatakan bahwa tujuan belajar mengajar kemudian dikonseptualisasikan sebagai transfer konten dari sumber ahli, guru, atau buku atau media belajar lainnya seperti internet dan lain sebagainya ke pelajar pemula. Nah, di sini biasanya guru atau dosen itu banyak yang menggunakan metode ceramah. Nah, metode ceramah sendiri dalam bentuk dasarnya telah menjadi salah satu alat yang utama. Nah, menurut Madiba 2009 ini mengungkapkan bahwa metode ceramah menjadi salah satu alat utama dalam model atau desain pembelajaran. Nah, jadi kebanyakan guru di Afrika itu banyak yang menggunakan metode ceramah. Nah, kali ini menurut teman-teman atau siapapun yang menonton video ini, apakah metode ceramah itu efektif digunakan di negara kita, negara Indonesia? Oke, baik, yang menyimak dengan sungguh-sungguh boleh dong komentar di bawah ya. Terima kasih komentarnya. Nah, penggunaan metode ceramah itu biasanya memberikan penjelasan-penjelasan sebuah materi yang diberikan kepada peserta didik. Nah, metode ini biasanya menggunakan bahasa lisan. Bahasa lisan yang dimaksud yaitu seorang pendidik
atau guru menjelaskan secara langsung materi-materi sesuai bab yang ditentukan kepada peserta didik. Nah, peserta didik sendiri biasanya duduk sambil mendengarkan penjelasan materi yang disampaikan oleh pendidik. Nah, di Afrika biasanya hanya seperti itu. Penelitian yang telah dilakukan, metode ceramah yaitu seorang pendidik yang kemudian didengarkan oleh peserta didik. Nah, tidak dijelaskan dalam buku tersebut apakah peserta didik mencatat atau mencoret-coret seperti membuat coretan-coretan, catatan yang penting itu tidak dijelaskan. Nah, di Indonesia untuk meningkatkan keberhasilan siswa dalam memahami pembelajaran. Nah, biasanya guru atau pendidik juga menyuruh kepada peserta didik untuk mencatat poin-poin penting yang sekiranya dibutuhkan pada waktu-waktu yang ditentukan, seperti ujian atau materinya bisa diberlakukan untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan membahas tentang penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi di Afrika telah digembar-gemborkan dan disebut-sebut sebagai revolusi yang akan mengubah wajah pengajaran dan berkontribusi pada keberhasilan siswa. Sayangnya, di Afrika, kemajuan teknologi tidak selalu berjalan beriringan dengan inovasi dalam proses belajar mengajar. Jadi di sana, menurut yang saya baca, teknologi itu sangat digembar-gemborkan, itu maksudnya banyak dibincangkan bisa membantu dalam keberhasilan peserta didik memahami pembelajaran. Namun pada kenyataannya sebaliknya, teknologi belum bisa dimanfaatkan secara utuh untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam memahami pembelajaran. Nah, kelemahannya sendiri, penyalahgunaan dari penggunaan teknologi yang tidak efektif untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran, yaitu bentuk lain dari melanggengkan ketidaksetaraan struktural dengan bekerja melawan keberhasilan siswa dan kualitas kelulusan. Nah, contoh dari kelemahan ini yaitu penggunaan kuis dalam pembelajaran yang dinilai cepat. Nah, penggunaan kuis sendiri menurut waktu memang sangat efisien, tidak membuang waktu. Dan kuis itu pun bisa dilakukan dimanapun, bisa di rumah ataupun di ruang kelas. Nah, namun dalam penelitian yang dilakukan mengatakan bahwa metode penggunaan kuis ini tidak berjalan baik. Karena apa? Karena penilaiannya tidak sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditentukan. Seperti itu. Nah, kelebihan dari teknologi ini memberikan kontribusi terhadap regresi daripada perbaikan dalam pengajaran, pembelajaran, dan penilaian. Teknologi juga praktis dalam penggunaannya serta mudah dijangkau jikalau memiliki akses yang memadai. Nah, tentunya teknologi itu kebanyakan membutuhkan internet dan listrik. Listrik itu seperti laptop. Nah, yang membutuhkan internet itu pun juga laptop mungkin juga membutuhkan internet, dan perangkat teknologi yang sering digunakan pada saat ini yaitu handphone, karena handphone sudah bisa mewakili tugas laptop. Nah, seperti itu. Jadi internet di sini sangatlah penting dalam penggunaan teknologi tersebut. Jadi kesimpulan yang bisa saya dapatkan, bagaimana upaya dalam meningkatkan keberhasilan siswa dalam memahami pembelajaran. Nah, dalam buku Perspective on Student Affairs in South Africa. Nah, dalam buku ini menjelaskan untuk meningkatkan keberhasilan siswa dalam memahami pembelajaran, biasanya digunakan metode ceramah. Metode ceramah sendiri yang sudah seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi. Nah, selain itu, penggunaan teknologi yang mungkin dapat
menunjang keberhasilan siswa dalam memahami pembelajaran. Karena apa? Karena jangkauan teknologi atau internet itu sangatlah luas. Jadi apapun yang dicari biasanya mudah didapat dengan teknologi atau internet tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mungkin hanya itu yang dapat saya pahami dari subbab meningkatkan keberhasilan siswa dalam memahami pembelajaran. Terima kasih telah menonton atau melihat tayangan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.